Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Santuy. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai apa itu hedging. Nah, hedging ini dalam bahasa Indonesia itu adalah melindungi nilai. So, hedging ini adalah sebuah strategi trading untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader. Jadi simpelnya hedging ini digunakan saat posisi kita lagi floating minus dan open posisi berlawanan arah, dengan tujuan yang floating ini atau yang floating minus ini bisa tertutupi dengan mendapatkan sebuah profit. Jadi tujuan dari hedging ini yang pertama adalah untuk mengurangi risiko. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas dari keuangan. Karena pada saat posisi kita minus dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari minus tersebut dengan melakukan open posisi berlawanan dari posisi yang telah kita open sebelumnya. Nah, kemudian ada di sini juga istilah yang namanya locking. Jadi, hedging dan locking ini memiliki sedikit perbedaan. Jadi, misalkan locking, locking ini adalah strategi untuk mengunci keuntungan atau mengamankannya dari pergerakan fluktuasi harga. Nah, locking ini ada dua pengertian. Yang pertama itu locking ini bisa kita sebut dengan SL plus atau mengamankannya dari kerugian. Nah, misalkan kita open posisi long di sini. Kemudian harga bergerak naik ke atas dan stop loss kita ada di bawah. Nah, pada saat harga sudah bergerak naik agak jauh, nah stop loss ini kita naikkan ke atas open posisi kita. Nah, itu bisa kita sebut dengan locking. Itu untuk pengertian pertama dari locking. Nah, yang kedua, locking ini bisa juga diartikan sebagai memanfaatkan dua momen secara bersamaan. Jadi misalkan di sini kita long, kemudian kita dapat ke momentum naik ke atas yang membentuk resisten. Nah, saat resisten ini kita lakukan short kembali untuk memanfaatkan momen short. Nah, saat market sudah bergerak ke bawah dan terbentuk resisten become a support, maka di sini kita bisa take profit short. Kemudian open posisi long ini kita biarkan. Jadi dalam satu momen bullish seperti ini kita bisa mendapatkan profit dari long dan profit dari short. Jadi locking ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional ya, orang-orang yang sudah paham terhadap teknikal untuk menggunakan strategi locking ini, karena locking ini cukup berisiko buat teman-teman yang baru belajar dalam berinvestasi. Kemudian hedging. Nah, hedging ini strategi yang biasa saya gunakan saat saya mengalami yang namanya floating minus. Jadi misalkan di sini ada garis hitam dan garis hijau. Nah, garis hitam ini melambangkan ini adalah entry kita. Jadi ada entry di atas sama di bawah atau entry zone. Kemudian garis yang hijau ini adalah TP zone atau kita bisa take profit di garis yang hijau. Nah, kemudian 100 ini maksudnya jarak antar take profit dan entry. Jadi ada sedikit jarak, jadi mau harga bergerak naik ataupun turun kita tetap bisa mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Oke, supaya lebih paham kita coba gambar-gambar. Oke, di sini kita ada beberapa skenario. Nah, skenario pertama adalah kita tentukan dulu di mana titik entry kita. Jadi misalkan kita sudah tentukan di mana titik support ataupun resistennya. Jadi saat misalkan kita ingin open posisi long, jadi kita tentukan dulu di mana titik supportnya. Nah, ketika sudah misalkan harga bergerak ke bawah seperti ini,
dan sudah menyentuh dari titik support yang telah kita tentukan untuk entry. Nah, setelah ditentukan titik supportnya, kita ambil jarak. Jadi kita open lagi posisi stop limit untuk sell. Jadi kita open, kita kasih jarak misalkan 100 pip ya di sini. Misalkan kita kasih jarak 100, kita stop limit. Nah, kemudian harga ternyata bergerak sesuai dengan prediksi kita. Harga bergerak naik. Jadi kita tidak perlu melakukan hedging. Jadi saat ini open posisi pertama kita sudah profit. Jadi kita tinggal close stop limit yang di bawah ini. Jadi kita tidak perlu melakukan hedging. Jikalau prediksi kita skenario pertama ini benar. Nah, kemudian skenario kedua, misalkan harga bergerak ke bawah, kemudian menyentuh titik entry kita seperti yang tadi. Skenario pertama ini kita tetap open posisi atau stop limit lagi dengan jarak misalkan 100 di sini. Dan ternyata harga bergerak naik tapi tidak menyentuh dari TP zone. Kemudian harga bergerak ke bawah seperti ini. Set dan menyentuh trigger kita atau menyentuh stop limit kita di sini untuk sell. Dan harga bergerak naik, turun, naik, turun dan menyentuh TP kita di sini. Otomatis kita bisa mendapatkan profit dengan asumsi open posisi atau stop limit kedua kita ini 2 kali lipat dari margin yang pertama. Misalkan margin pertama kita pakai misalkan $10 ya. Kemudian berarti stop limit kita tadi kita langsung setting di awal tadi itu kita setting sebanyak $20. Jadi saat kita floating minus masih tertutupi ya. Misalkan floating minus ini kan 10 dan kita mendapatkan selisih $10. Jadi kita mendapatkan untung di sini tetap kita untung $10 dari margin kita yang pertama 10 di atas, kemudian kita stop limit di bawah 20, otomatis kita bisa mendapatkan selisih $10 di entry yang pertama. Nah, kemudian skenario ketiga, keempat, kelima dan keenam ini kurang lebih hampir sama. Jadi misalkan harga bergerak ke bawah, kita entry long, kemudian kita langsung stop limit lagi sell di sini dengan jarak 100. Kemudian harga bergerak naik, terus tidak menyampai dari entry zone, kemudian kembali ke bawah, set menyentuh dari stop limit kita. Nah, saat menyentuh stop limit kita langsung setting lagi stop loss dan TP di atas. Nah, kita sudah stop limit lagi di sini kan. Pada saat ini sudah tersentuh dan ternyata harga tidak berhasil menyentuh TP dan kembali naik ke trigger kita yang di atas. Nah, pada saat menyentuh entry zone lagi, stop limit kita, dan ternyata harga sudah berhasil menyentuh titik entry zone. Jadi kita bisa berhasil profit di sini. Jadi kurang lebih seperti itu strategi dari hedging. Jadi kita bisa manfaatkan momen baik ke atas maupun ke bawah itu kita tetap bisa profit dengan selisih dari 100 pips ini ya, atau misalkan jarak 100 ini. Jadi untuk amannya ya, kita memang perlu menyiapkan dana itu sebanyak minimal 6 kali bolak-balik ya. Minimal kita menyiapkan 6 kali bolak-balik seperti ini, naik entry, turun entry, naik entry lagi, turun entry ya. Jadi 6 kali bolak-balik ini adalah untuk dana cadangan saja ya, kalau misalkan market tiba-tiba sideways. Jadi kita memang harus perlu pahami yang namanya support dan resistance supaya sebanyak 2 atau sampai 3 kali bolak-balik saja kita bisa mendapatkan profit. Jadi kita perlu memahami yang namanya classic, support dan resistance. Jadi mungkin saya akan bahas di video selanjutnya mengenai classic, support dan resistance. Dan saran saya memang untuk menggunakan strategi hedging ini saya sudah terapkan di Bitcoin dan Ethereum dengan jarak untuk Bitcoin saya terapkan hedging ini dengan jarak sekitar 500 ya.
Misalkan di harga 19.500, saya ambil TP di harga 20.000 Bitcoin, kemudian dengan jarak 500. Kemudian di Ethereum juga saya sudah coba strategi ini tuh dengan jarak 50 ya, kalau di Ethereum. Kalau Bitcoin ini jarak 500, Ethereum jarak 50. Dan saya cuman menerapkan strategi hedging ini di Bitcoin dan Ethereum karena Bitcoin dan Ethereum ini harganya cukup fluktuatif pergerakannya ya, apalagi kalau ada news. Saya sangat sering pakai strategi ini saat ada news ataupun saat menyentuh klasik support dan resisten. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam profit, salam santuy. See you next video.